Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Astuti dari Prodi Sarjana Terapan Nurse Keperawatan Semarang dari kelas reguler nomor absen 50 dengan NIM P1337420622090. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Tuhan yang Maha Esa dan ketuhanan atau filsafat ketuhanan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama Islam, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, tetapi mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Lalu, bagaimana pandangan Islam tentang Tuhan? Pengajian manusia tentang Tuhan yang hanya didasarkan atas pengamatan dan pengalaman serta pemikiran manusia tidak akan pernah benar. Sebab Tuhan merupakan sesuatu yang gaib, sehingga informasi tentang Tuhan yang hanya berasal dari manusia, biarpun dinyatakan sebagai hasil renungan maupun pemikiran rasional, tidak akan benar. Informasi tentang asal-usul kepercayaan terhadap Tuhan antara lain tertera dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 92 yang berbunyi, "Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku." Ayat tersebut di atas memberi petunjuk kepada manusia bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan konsep tentang ajaran ketuhanan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Melalui rasul-rasulnya, Allah memperkenalkan dirinya melalui ajarannya yang dibawa oleh para rasul. Tuhan yang hak dalam konsep Al-Quran adalah Allah. Hal ini dinyatakan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 62 yang berbunyi, "Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Dengan mengemukakan alasan-alasan tersebut di atas, maka menurut informasi Al-Quran, sebutan yang benar bagi Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah sebutan Allah, dan kemahaesaan Allah tidak melalui teori evolusi, melainkan melalui wahyu yang datang dari Allah itu sendiri. Hal ini berarti konsep Tauhid telah ada sejak datangnya Rasul di muka bumi. Esa menurut Al-Quran adalah Esa yang sebenar-benarnya Esa, yang tidak berasal dari bagian-bagian dan tidak pula dapat dibagi menjadi bagian-bagian. Keesaan Allah adalah mutlak, ia tidak dapat didampingi atau disejajarkan dengan hal yang lain. Sebagai umat Islam yang mengikrarkan kalimat syahadat, harus menempatkan Allah sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan dan ucapannya. Lalu, apa bukti-bukti adanya Tuhan? Bukti-bukti adanya Tuhan yaitu: 1. Keindahan di alam membuktikan adanya perancang yang maha indah dan mencintai keindahan, keteraturan gerak benda-benda di langit, dan sistem metabolisme organisme, ketergantungan seluruh makhluk hidup. Manusia membutuhkan materi, hewan dan tumbuhan untuk hidup, dan kelemahan seluruh makhluk hidup dan batasan mereka. Itu merupakan bukti-bukti adanya Tuhan. Lalu, setelah mengetahui bukti-bukti adanya Tuhan, sudah selayaknya kita mengimani adanya Tuhan. Untuk mengimani adanya Tuhan dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Pengamalan ketuhanan yang pertama yaitu sholat. Kedudukan sholat dalam Islam merupakan kewajiban utama yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam yang ada di belahan dunia.
Sholat memungkinkan akal terhubung secara langsung dengan Sang Pencipta, menghindarkan seluruh kepentingan personal dengan material. Dengan menjalankan sholat, kita akan selalu ingat kepada Allah untuk menghilangkan keluh kesah, mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan harapan masuk surga. Yang kedua yaitu berzikir. Allah memerintahkan berzikir kepada hamba-hambanya yang beriman. Zikir merupakan pembersih hati. Dengan hati yang bersih, kita akan mudah mengakses hidayah dari Allah. Lebih jauh lagi, zikir juga membawa ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan hidup. Dengan berzikir, kita juga berarti mengundang rahmat Allah dan doa para malaikat. Allah juga akan menyelamatkan orang-orang yang berzikir dari kegelapan, kezaliman, serta maksiat menuju cahayanya. Zikir juga menjadi benteng dari gangguan setan. Dengan berzikir, peluang kita untuk mendapatkan husnul khotimah juga semakin terbuka. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Banyak keutamaan dari membaca dan memahami Al-Quran. Pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baiknya manusia. Ketiga, untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Keempat, Al-Quran akan meningkatkan derajat kita di mata Allah. Yang keempat yaitu bersedekah. Manfaat sedekah yang utama yaitu dapat mensucikan diri, melipat gandakan harta maupun pahala, menolak bala, meringankan siksa kubur, dan mendapat jaminan pada hari akhir serta mendapat syafaat. Sekian pemaparan materi filsafat ketuhanan dan Tuhan Yang Maha Esa dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.